Pagi kali ini ya saya mau ngobrol santai nih paling ya 20-an 30 menit untuk injek input positif lah ya. Tema kali ini ya pagi hari ini teman-teman ya adalah kenapa berkarya sejak muda. Karena di public speaking itu kan kita menginspirasi ibu-ibu semuanya ataupun bapak orang tua dari peserta kelas di sekolah online public speaking ya itu kenapa harus membuat berkarya sejak dini bahkan ya. Nah, di sini saya mau menyampaikan kenapa anak kita atau bahkan diri kita sebenarnya ya yang sudah usia, anggap saja kita sekarang masih muda ya. Sekarang kita masih muda karena mungkin meskipun saat ini ibu dan bapak usianya udah mungkin 25, 30, 40 ya, anggap saja sekarang saat ini adalah usia yang masih 10 tahun lah Bapak ya. Nah, makanya di sini kita mewakili semangat anak-anak kita. Kita mewakili semangat generasi muda kita ya, Ibu dan Bapak ya. Nah, kenapa kita harus berkarya? Kenapa harus berkarya sejak muda ya? Kenapa berkarya sejak remaja? Bahkan sejak dini. Tradisi berkarya ini kenapa harus kita gelontorkan, harus kita injekkan, kita suggestkan ke anak-anak kita. Nah, selain di era saat ini ya, selain di era yang saat ini itu serba maju, era digital ya, era digital yang serba cepat ya, serba cepat. Manakala kita tidak bisa memposisikan diri anak-anak kita, maka di waktu yang akan datang, mungkin saat ini anak-anak kita masih SD ya, tapi coba 5 tahun lagi aja, 5 tahun yang akan datang, 7 tahun atau 10 tahun, misalnya sekarang usia 10 tahun anak-anak ya, anak-anak sekarang usia 10 tahun, tetap terus 10 tahun yang akan datang berarti sudah 20-an tahun kan. Nah, sudah usia 20-an tahun. Ya, sekarang anaknya sudah usia 15, berarti sudah usia 25 tahun. Nah, perkembangan zaman atau periode 10 tahun yang akan datang itu sudah luar biasa sekali ya. Itu sudah terjadi perubahan, pergeseran yang sangat dahsyat sekali. Makanya inilah alasan kenapa kita dari Zandri Office Academy ya itu meluncurkan satu program yang namanya public speaking ya, kelas online public speaking. Nah, di mana basis dari public speaking ini adalah bagaimana kita sebagai orang tua, bagaimana kita menginspirasi anak-anak kita untuk bisa bertumbuh ya, bisa bertumbuh. Bukan hanya hidup makan, sekolah selesai, bukan, tapi bertumbuh. Lah, perbedaan apa bedanya antara hidup dan bertumbuh? Kalau hidup ya sekedar hidup. Ya, nek urip ki urip, ngono lho, urip. Tapi apakah hidupnya itu hanya sekedar hidup kayak gitu? Tetapi nggak berkarya, nggak berdaya, atau hidup tetapi juga berdaya dan berkarya, kan gitu. Nah, semangat inilah, motivasi ini yang kita triggerkan, yang kita inspirasikan kepada ibu dan bapak semuanya, terutama ibu dan bapak yang saat ini memang punya anak-anak yang masih usia SD, SMP ya, dan juga yang SMA. Nah, karena memang ini momen-momen krusial 10 tahun yang akan datang ya, 10 tahun yang akan datang itu mereka sudah masuk di zaman atau periode tertentu yang sangat berbeda sekali dengan saat ini. Nah, kembali ke laptop ya. Kenapa berkarya sejak remaja? Atau kenapa kita menginspirasi anak-anak kita untuk berkarya sejak muda ya? Karena apa? Karena karya adalah satu bentuk
ya, satu bentuk atau jejak. Karya itu adalah satu jejak pertumbuhan. Karya itu adalah satu jejak pertumbuhan anak-anak kita, ya. Satu jejak pertumbuhan untuk anak-anak kita, jejak tumbuh, ya. Mungkin hasilnya belum sempurna, ya. Mungkin hasilnya belum sempurna di anak-anak kita. Nah, tetapi semakin muda anak-anak kita mulai, ya, menghasilkan karya, bukan menghasilkan, ya, memulai berkarya, ya, berkarya, maka semakin banyak pula kesempatan untuk lebih banyak belajar. Nah, maka inilah alasan kuat meskipun anak-anak kita di usia saat ini SD, SMP, ada yang SMA, ya, tapi itu tetap kita ajak atau kita membagikan satu pendidikan di luar sekolah untuk apa? Untuk pemberdayaan diri si anak. Tentunya, ya, karya-karya ini juga disesuaikan dengan usia si anak. Kalau si anak misalnya saat ini kelas 2 SD, kelas 3 SD, ada yang TK kemarin beserta kelasnya, ya, itu tidak apa-apa. Diajak dulu anak-anak itu mau apa? Mau belajar berkalimat, berkata, berucap hal-hal yang positif. Nah, karena sekarang tantangan di era media sosial ini, lah, bukan kok anak yang sudah SD saja yang pegang handphone, kan. Nah, anak sekarang itu sejak PAUD itu sudah dipegangi handphone. Iya enggak? Anak itu sejak PAUD sudah pegang handphone. Nah, mereka sudah mengkonsumsi konten-konten di TikTok, Facebook, ataupun juga di YouTube. Di mana konten-konten ini bercampur, ya Ibu Bapak, ya. Konten-konten ini bercampur. Ada konten yang positif, ada konten yang bagus, baik sesuai kebutuhan si anak-anak ini. Tetapi apakah kita bisa memfilter secara total bahwa yang dilihat, didengarkan itu adalah konten-konten yang benar-benar presisi dengan usia anak kita, pertumbuhan anak kita, atau bahkan bermanfaat untuk anak-anak kita? Kita tidak bisa, ya, memfilter dengan presisi sempurna. Karena yang namanya alat elektronik, handphone, media sosial, enggak tentunya filternya juga enggak seketat yang kita inginkan, kan. Nah, di situ makanya konten-konten negatif, ya, konten-konten negatif itu lebih banyak di media sosial bertebaran, yang menyasar, yang dikonsumsi oleh anak-anak kita, ya, yang dikonsumsi oleh anak-anak kita melalui berbagai macam platform media sosial, ya. Saya nggak menyebut hanya di TT atau di YT atau di FB atau di IG dan lain sebagainya. Nyaris di semua platform medsos, ya, berpotensi menghadirkan konten-konten negatif. Nah, untuk itu kita sebagai orang tua, ya, kita juga harus belajar bagaimana kita itu melek tentang adanya perkembangan teknologi yang saat ini semakin maju, semakin getol, ya. Jangan sampai kita hanya menyajikan ke anak, menyediakan fasilitas permainan anak, yang penting anak nggak nangis, yang penting anak nggak rewel, yang penting anak nggak rempong. Kemudian ya udah kasih handphone, selesai. Tidak kayak gitu kan polanya. Ya, kita harus memberikan satu edukasi yang berprinsip bertumbuh, ya. Prinsipnya adalah prinsip pertumbuhan yang positif untuk anak-anak kita. Makanya di program kelas atau sekolah online public speaking ini, kita ngajak para orang tua, ibu dan bapak semuanya, mari kita dampingi anak-anak kita ini berkarya. Tinggal mengubah polanya dari bermain handphone yang negatif, itu kita arahkan sedikit-sedikit, ya, kita belokkan
Sesuai apa? Sesuai apa yang menjadi cita-cita kita sebagai orang tua. Nggak mau kan anak-anak ibu dan bapak itu selalu konsumsi konten-konten yang dilihatnya itu hanya konten-konten ilusi, kebohongan, kartun aja ya, konten kartun di Facebook ataupun di platform yang lain ya, maaf saya nggak nyebut salah satu, di platform-platform yang ataupun di platform yang ini juga, itu kan kartun aja itu memberikan apa, banyak sekali kartun-kartun yang dari segi omongan, kalimat yang dikeluarkan si tokoh-tokoh kartun yang di-create, yang dibikin oleh seseorang itu ya, itu kurang positif juga. Makanya di sini mari kita kawal anak-anak kita itu untuk apa? Untuk mengkonsumsi hal-hal yang positif, bahkan menciptakan suasana positif di media sosial. Kita berperan di sini, kita bikin karya supaya lebih banyak hal-hal positif, karya-karya positif, konten-konten positif yang bertebaran di media sosial. Kalau kita nggak berperan, kalau kita nggak hadir di situ, ya gimana kita mau menghadirkan konten-konten yang positif? Kita aja cuman konsumtif dari konten-konten negatif. Nah, makanya kita hadir. Mari handphone sarana yang ada ini kita jadikan menjadi apa? Sarana bertumbuh bersama anak-anak kita. Anak-anak kita bertumbuh, kita sebagai orang tua juga bertumbuh. Jangan hanya kita dikti anak, tapi kita juga nggak bertumbuh, ibu dan bapak ya. Nah, ini adalah pentingnya kenapa berkarya sejak remaja ya. Bikin apa, berkarya sejak remaja itu apa, memulai latihan, melatih untuk berkalimat yang positif. Bagi yang muslim misalnya, bagi yang muslim apakah berkalimat positif itu ada landasannya? Ya jelas, landasannya jelas ya kan. Nah, apalagi yang muslim kan. Bagi teman-teman yang non muslim, saya yakin juga di konsep agama apapun, berkonsep berkalimat positif itu adalah satu kalimat pemberdayaan yang luar biasa, apalagi yang muslim yang kental dengan apa? Dengan ajaran-ajaran berkalimat positif ya. Kan jelas kan? Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Ya kan? Nah, barang siapa yang iman, percaya pada Allah dan hari akhir, maka berbicaralah yang baik atau diam. Nah, ini adalah satu literasi yang kuat. Bagaimana kita menginspirasi anak-anak kita, itu juga kita ajak untuk apa? Memulai, melatih dari berkalimat yang positif ya. Berkalimat yang positif. Nah, kemudian dari kalimat-kalimat yang positif ini disusun pelan-pelan menjadi apa? Inspirasi untuk orang lain. Dijadikan untuk apa? Inspirator untuk orang lain. Di mana? Di media sosial, supaya kalimat-kalimat positif, tebaran-tebaran hal-hal positif ini juga merebak, berkembang luas di media sosial. Bukan hanya konten-konten negatif yang berkembang luas di media sosial, joget-joget, ya senyum-senyum sendiri, anak-anak jadi kecanduan kan. Udah joget-joget sendiri, nggak jelas tujuannya, anak lupa belajar, anak lupa sholat, lupa ngaji. Bukan hanya lupa, jadi malas belajar, malas ngaji, malas ibadah. Ya enggak, agama apapun. Ya, tidak hanya melihat bahwa ini muslim atau bukan muslim, tapi agama apapun itu ya pasti mengajarkan hal-hal apa? Kebaikan untuk anak-anak, berkarakter, berkepribadian positif. Nah, ibu dan bapak yang berbahagia dimuliakan Allah. Nah, disinilah peran kita sebagai orang tua, itu memberikan satu GPS atau arahan, peta mental terhadap anak-anak kita ya. Kita sebagai pelopornya, bukan malah kita sebagai provokator. Kita bertumbuh menjadi pelopornya, bukan menjadi provokatornya. Nah, manakala kita bertumbuh bersama anak-anak kita, kita menjadi promotornya, pelopornya, anak-anak kita akan mengikuti.
ya anak-anak kita akan mengikuti. Nah, teman-teman, ibu dan bapak yang dimuliakan Allah, jadi semakin mudah memulai untuk berkarya positif, berkarya yang berdominasi edukatif, maka di situ semakin banyak pula kesempatan dalam bertumbuh, memulai untuk bertumbuh, semakin banyak dan besar pula kesempatannya untuk belajar. Nah, terus manakala belum berhasil bagaimana? Ya dilatih terus, bangkit lagi, ya, bangkit lagi, latih lagi, bangkit lagi. Nah, dan nanti si anak-anak ataupun kita sebagai pelopornya, seiring waktu, ya kita akan melihat, ya kita akan melihat jejak-jejak itu, jejak-jejak pertumbuhan itu kita akan melihat jejak-jejak pertumbuhan generasi atau anak-anak kita, ya, dan juga kita melihat jejak pertumbuhan atau progres diri kita sebagai orang tua. Nah, di sini karya itu bukan untuk dijadikan sebagai alat viral. Ya, konten atau karya dalam bentuk apapun itu bukan dijadikan sebagai alat untuk viral, tetapi untuk membuktikan, memberikan input positif dalam diri kita, memberikan satu bukti bahwa diri anak kita, kalau kita sebagai orang tua, kita membuktikan bahwa kita juga sebagai pelopor untuk anak-anak kita. Anak-anak kita juga mengikuti apa yang sudah kita lakukan. Tapi manakala kita sebagai orang tua hanya nyuruh-nyuruh, ayo link bikin konten positif. Oh, sementara orang tua scroll, pura-pura belanja. Ya, kalau ditanya, mama itu ngapain belanja ini di Shopee? Lah, tapi pura-pura belanja padahal saya scroll. Nggak ngasih contoh, maka anak-anak kita ya akan gulir kalau bahasa Jawanya. Makanya kalau dalam konsep Ki Hajar Dwiantoro, pelopor pendidikan nasional, ya, kan ada falsafah apa? Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani. Kan ada konsep ideologi itu kan dari Ki Hajar Dwiantoro itu kan, pelopor pendidikan Indonesia itu, ya. Maksudnya gimana? Di manakala kita sebagai orang tua ing ngarsa sung tulodo, maka kita sebagai orang tua itu kita di depan memberikan satu percontohan pada anak-anak kita. Kita memerintahkan anak-anak kita, nduk, ndres, baca Quran. Tapi kita apa? Nah, kita nyetel TV, orang tua nyetel TV. Lah gimana akan anak-anak akan melakukan baca Quran? Nduk, baca Quran, ibunya nyetel sinetron, ceklek nyetel sinetron. Apa? Cinta Fitri kalau zaman dulu. Kalau sekarang apa sinetronnya yang gondak, yang viral sekarang apa? Saya nggak pernah. Nah, atau nyetel Family 100. Ya, Nduk, ayo belajar baca Qur'annya, hafalannya di murojaah. Ibunya nyetel Family 100, nonton dangdut akademi. Lah ya gimana? Lah itu harus dimulai. Nggak pernah nonton TV, Pak. TV-nya dijual aja, Bu. TV-nya dijual aja. Jadi itu kan aneh, ya. Aneh kan? Nduk, yuk baca Quran, di murojaah hafalannya, belajar besok katanya ulangan harian. Ibunya ceklek nonton Family 100. Lah itu ya ironis. Maka manakala kita mau menginspirasi anak-anak kita, ya, anak-anak kita, ayo nduk, belajar, nak belajar. Nah, ibu juga harus belajar. Belajar apa ya? Meskipun usia sekarang ibu itu sudah 30 tahun, 40 tahun, beli buku parenting, dibaca, ya. Beli buku parenting, dibaca, belajar. Ini bentuk komitmen diri kita itu untuk juga belajar menginspirasi anak-anak kita. Bukan cuma nyuruh, ayo mendikte nyuruh kita, tapi kita sendiri no action. Gimana?
Ya udah rusak, jadi nggak beli lagi karena gara-gara TV, rumah dan keluarga nggak beres. Nah, ini salah satu apa? Salah satu yang harus di cek ya antara mandorot dan manfaatnya, min plusnya, yang mana yang positif, yang mana yang kurang positif. Nah, itu ini ya bagaimana bisa memanage di dalam rumah itu termasuk untuk anak-anak kita ya. Jangan cuman kita main suruh-suruh ke anak ya, tapi kita sendiri tidak memberi satu percontohan. Kembali ke filosofinya Ki Hajar Dewantara itu. Ing ngarsa sung tulodo, di depan kita itu memberikan contoh. Ya, kita memberikan inspirasi, kasih contoh dulu ke anak-anak. Ya, kasih contoh dulu. Nah, itu namanya ing ngarsa sung tulodo. Ing madya mangun karsa, kita bersama-sama bergandengan tangan saat berjalan beriringan. Ya, saling bergandengan. Anak-anak kita itu adalah sahabat kita, partner kita. Ya. Bukan budak suruh. Jadi, kita berpartner di sini itu. Nah, mari kita kerjakan bersama-sama. Nah, ini namanya ing madya mangun karsa tutwuri handayani. Manakala kita berperan di belakang anak-anak kita, maka kita kasih dorongan, kita kasih semangat, kita kasih motivasi, kita kasih spirit. Nah, jangan malah mengendorkan semangat anak-anak, ya. Misalnya gimana? Saat anak misalnya biasanya prestasi di sekolah, misalnya nih, ini habis kenaikan kelas ya, yang kelas 3 naik kelas 4, kelas 4 naik kelas 5, kelas 5 naik kelas 6, ya. Manakala prestasi anak menurun, biasanya misalnya juara 1, terus tahun ini juara satunya diraih oleh temannya. Kemudian kita, ibu, bapak sebagai orang tua, kemudian marah-marah sama si anak. Kamu ini dasar nggak mau belajar, kamu kurang belajarnya. Sudah disuruh untuk belajar, kamu Nah, itu kita bukannya mendorong, tapi kita malah kita malah menumpas motivasi si anak, kita malah memenggal semangat si anak itu. Kita memotong motivasi si anak untuk lebih bertumbuh. Nah, maka kita harus tetap memotivasi. Nggak apa-apa untuk saat ini ya. Kamu nomor 2 nggak apa-apa. Temenmu itu kan juga pengen nomor 1. Biarlah juara 1 giliran sama temenmu. Kan kasihan temenmu pengen juara 1 juga, masa kamu terus. Nah, gitu ya Ibu dan Bapak. Jadi jangan malah kita malah memenggal, memutus, menginjak, mematikan motivasi semangatnya. Tapi kita dorong apapun, sejauh manapun, apapun hasil yang didapat oleh si anak itu. Bagaimanapun itu adalah sebuah pencapaian, sebuah prestasi yang layak diapresiasi, ya, yang layak diapresiasi oleh kita sebagai orang tua. Jangan kita malah memotong motivasi si anak dengan gara-gara sekali saja enggak prestasi, anak sudah dianggap pelanggaran, ini kartu merah lah kan. Saya berusaha buat anak agar menjadikan saya sebagai sahabatnya. Betul, seperti itu. Manakala bersahabat itu nanti sampai tua akan enak ya Ibu dan Bapak. Tetapi manakala kita bikin jarak, kita sok berkuasa, maka kita juga akan tidak mudah ya nanti mengambil hati dari anak-anak kita. Mungkin ada jarak, ada satu luka batin tersendiri, ada emosi negatif tersendiri, agar memudahkan saya membimbing anak untuk lebih baik. Betul, saya setuju sekali ini dengan Ibu
Daulay ya, namanya unik ini, mantap. Nah, jadi kita memang posisinya seperti itu. Mungkin berbeda dengan tradisi-tradisi di 40 atau 50 tahun yang lalu. Bu Intan Daulay. Oh iya, Bu Intan Daulay asli mana Ibu? Bu Intan Daulay asli mana Ibu? Nah, jadi apa? Kita coba mengaplikasikan peran kita sebagai orang tua itu ya seperti saat ini. Manakala kita mempolakan itu seperti tahun 50 tahun yang lalu ya, kita ketinggalan zaman ya. Anak-anak kita mungkin juga akan banyak yang protes ya. Kalau zaman dulu orang tua itu doktrin hal yang biasa ya. Mama Aska Zaina Nasution dari Tangerang Asa. Oh ya siap. Oh aslinya Mandailing. Ya pantesan Nasution si di Zaina itu. Nah, oke siap. Mandailing itu Sumatera Utara ya, Bu ya. Tapi tinggal di Tangerang. Subhanallah, mantap. Jadi mungkin manakala pola-pola pendidikan 50-60 tahun yang lalu kita bawa untuk saat ini ya kurang pas ya. Kalau dulu doktrin sentralisasi dari orang tua ke anak itu kuat. Tapi malah kalau sekarang apakah bisa kita melakukan pola-pola kayak itu? Tidak bisa. Ya, tidak bisa Ibu dan Bapak ya. Tapi sekarang bagaimana kita menjadikan anak itu sebagai partner kita, sahabat kita, teman baik kita. Ya, teman baik kita. Jadi karya yang kita inspirasikan ke anak ini adalah dalam bentuk sebuah apresiasi ya, dalam bentuk sebuah prestasi. Nah, yang dimana prestasi ini atau karya ini bukan untuk viral, bukan untuk pamer alat pamer ataupun alat viral, tapi untuk membuktikan bahwa diri kita itu berani memulai meskipun masih dalam keterbatasan, meskipun belum sempurna ya, meskipun belum sempurna Ibu dan Bapak. Nah, terus kenapa mungkin satu ketika ibu ataupun bapak dan anak-anak kita, terutama ini anak-anak kita yang sudah usia-usia krusial, remaja 13, 14, ya mendekati usia-usia baligh ya. Kalau perempuan itu ya usia balighnya perempuan, anak perempuan itu kan minimal 9 tahun itu sudah haid ya. Sudah haid datang bulan. Usia 9 tahun itu sudah mulai masuk fase-fase transisi kalau perempuan ya. Itu jadi ada anak-anak yang 9 tahun itu sudah haid, 10 tahun sudah haid, 11 tahun banyak. Tapi ada juga yang 12 tahun belum haid. Nah, di sini adalah kita sebagai orang tua kita mengawal. Ya, terutama punya anak perempuan. Anak perempuan itu kita diberi tanggung jawab yang lebih ya, Ibu dan Bapak. Karena apa? Manakala mempunyai anak perempuan itu satu, anak perempuan ya, ini Ibu dan Bapak yang punya anak perempuan ya. Anak perempuan itu nanti akan memasuki usia baligh itu lebih cepat dibandingkan anak laki-laki ya. Anak perempuan usia 9 tahun itu sudah ada yang haid ya, ada yang datang bulan. 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun banyak. Nah, rata-rata segitu. Nah, namun berbeda dengan anak laki-laki cowok ya. Manakala anak laki-laki atau cowok itu masuk usia baligh itu rata-rata kalau anak-anak ngaji di rumah itu saya tanya itu rata-rata usia 15 tahun. Nah, berarti ada perbedaan. Ada gap perbedaan usia yang sekitar 5 tahun rata-rata dari anak cewek ke cowok. Nah, manakala punya anak cewek ya, itu memang bagi ibunya nih terutama itu harus memberikan edukasi tentang haid, bagaimana bersuci bagi yang muslim ya. Bagaimana bersuci, memberikan pengertian, mengedukasi haid itu apa,
ya, kemudian ada darah haid, itu ada darah yang khafi, darah yang qawi, ya, ada macam-macam kan. Nah, itu dibahas kalau di Muslim itu ada kitab namanya Risalatul Mahid. Itu bagus banget bagi ibu-ibu ya yang punya anak perempuan atau ibu-ibu sendiri itu ikut ngaji atau baca kitab yang namanya Risalatul Mahid. Itu bagus banget karena di sini nanti akan tahu progres perkembangan biologis anak perempuan atau bahkan ibu sendiri di usia-usia masih di bawah 50 tahun itu akan tahu bagaimana bersuci tentang dari haid itu seperti apa, dari melahirkan itu seperti apa, masa-masa haid itu berapa hari, jedanya, masa suci berapa hari. Nah, ini kan dibahas lengkap ya di kitab Risalatul Mahid ini. Nah, mungkin suatu ketika saya mau nulis versi bahasa Indonesia kitab Risalatul Mahid. Mohon doanya biar mempermudah ya. Karena tidak setiap orang diberi kesempatan oleh Allah itu bisa baca kitab yang bahasanya Arab ya. Kalau bisa ya beruntung, itu adalah rezeki dari Allah, kesempatan yang diberikan oleh Allah. Namun banyak yang belum punya kesempatan. Tapi itu tidak mengurangi tanggung jawab kita untuk belajar ya Ibu dan Bapak. Loh, saya aja saya tuh di Roma ngaji itu saya ngajar Risalatul Mahid. Ya, saya ngajar Risalatul Mahid ke anak-anak remaja, ke orang tua yang sudah usia 40 tahun itu saya ngajar Risalatul Mahid tentang haid, usia haid, menghitung hari haid dan menghitung hari suci, hari dan lain sebagainya. Masa subur kalau perempuan, kemudian nanti dihitung bagaimana rata-rata sucinya, istihadah itu apa dan lain sebagainya. Itu penting banget ya. Nah, apakah yang harus tahu adalah hanya ibu-ibu muda? Ya enggak, suaminya juga harus tahu. Makanya suami juga harus belajar karena sebenarnya tanggung jawabnya di suami loh ya. Makanya kalau suami nggak bisa ngajar ya belikan bukunya, antarkan ke tempat majelis taklim istrinya, anaknya hantarkan ke guru ngaji, biar apa? Biar gurunya, ustadzahnya yang ngajarkan tentang ini, bagaimana konsep bersuci ini. Nah, karena konsep bersuci ini akan berkaitan erat dengan perkembangan secara psikologis, secara pertumbuhan secara otak bawah sadar itu juga akan mengikuti secara fisiologis fisik tubuhnya itu akan berkaitan erat, secara psikologis juga berkaitan erat, secara perkembangan dalam pertumbuhan kepribadian ataupun pengembangan diri itu juga berhubungan erat. Maka ideal banget, ini ideal manakala ibu bapak sebagai orang tua itu membekali diri kita itu dengan berbagai macam keilmuan ya, bukan hanya sekedar apa yang saat ini sudah kita punyai. Jangan mudah berpuas diri dengan ilmu yang kita miliki. Karena apa? Semakin banyak, semakin belajar, semakin tambah kita belajar, terasa semakin bodohlah kita. Semakin banyak membaca buku, maka semakin terlihat bodohlah kita. Semakin banyak kita baca kitab, itu semakin terasa bodohlah kita. Karena apa? Ternyata ilmunya Allah di dunia ini yang disebarkan di dunia ini sangatlah luas sekali, sangatlah besar sekali dibandingkan dengan apa yang kita pelajari yang masih hanya setitik hitam kecil yang baru kita pelajari, kita ketahui. Maka ya Ibu dan Bapak, public speaking itu hadir dalam visi besar, visi jauh, bukan hanya sekedar ngomong soal bicara positif, tapi bagaimana merangkai inspiratif secara luas, bagaimana merangkai masa depan anak ini kita siapkan dari sekarang. Bukan masalah takdir ya, bukan masalah takdir ke depan, tapi saat ini bagaimana kita itu melakukan satu proses yang terbaik. Ya, proses yang terbaik yang kita lakukan. Kalau bahasa Jawa nih ya, biar nggak kecelik, supaya nggak kecelik itu apa ya? Supaya kita nggak merasa getun ya apa ya?
Menyesal lah, supaya kita nggak menyesal, supaya kita nggak menyesal di kelak. Karena apa? Karena kita belum sempat memberikan satu hal yang terbaik yang kita berikan kepada anak-anak kita, ya. Nah, Ibu dan Bapak yang berbahagia yang dimuliakan Allah. Inilah pentingnya di program public speaking itu kita bukan hanya bicara soal menyusun kalimat-kalimat positif, tapi di sini kita bahas tentang bagaimana membangun mentality anak, bagaimana membangun soal karakter anak, bagaimana membangun di sisi religiusnya anak, spiritual dalam konsep beragama seperti apa. Lepas dari agama apapun, mau Muslim, Katolik, Hindu, Buddha, karena klien kita itu yang dari berbagai macam agama banyak. Yang konsultasi konseling dhamma kita itu ada yang Hindu dari Bali, ada yang non Muslim banyak, Katolik, Kristen banyak, Ibu dan Bapak ya. Tapi kita porsikan sesuai porsi kita masing-masing dan enak nyatanya kan gitu. Jadi tidak membatasi agama apapun yang misalnya yang harus baik itu cuma agama Islam. Ya enggak kayak gitu. Semua agama itu pasti mengajarkan kebaikan budi luhur, budi pekerti. Ya enggak. Berarti di situ apa? Termasuk membina, menginspirasi, mencetak anak generasi muda kita, generasi remaja kita untuk menjadi generasi yang kuat secara spiritual agamanya, generasi yang kuat secara mentalitasnya, secara ekonominya. Inilah generasi yang akan kita kuat. Terus bagaimana mencetak generasi kita itu yang juga berkepribadian, berkarakter, cinta tanah airnya. Nah, mencintai dirinya, mencintai keluarganya. Nah, ini perlu disiapkan, diinspirasi dari orang terdekatnya, yaitu orang tua. Nah, manakala otak terasa buntu, kepala terasa penuh, saat ide-ide mau bikin inspirasi apa hari ini, mau bikin konten positif apa hari ini, kok ternyata terasa nggak ada ide apa yang perlu dilakukan, Ibu dan Bapak. Atau manakala Ibu sebagai orang tua, Bapak juga sebagai orang tua, kenapa kepala terasa buntu? Atau mungkin ada teman-teman Ibu dan Bapak yang mengalami anxiety, psikosomatik, kecemasan berlebih, takut berlebih, takut macam-macam, bersosialisasi, introvert, over introvert. Nah, kemudian merasa di kepala terasa penuh, terasa buntu, terasa deadlock, tidak ada jalan keluar, seperti tersumbat, Ibu dan Bapak. Perlu kita ketahui, perlu diketahui oleh kita semuanya sebagai orang tua, ternyata ini adalah basic knowledge yang penting yang perlu kita ketahui, meskipun kita bukan seorang psikolog, meskipun kita tidak berbasis seorang psikologi dalam sekolah, tapi ini ada penting sekali untuk mengetahui basic knowledge ini. Basic knowledge ini penting banget. Apalagi kita sebagai orang tua, bagaimana mengawal, apalagi teman-teman yang alami anxiety, kecemasan, takut dan lain sebagainya, anxiety sosial, takut kemana-mana. Ini basic knowledge ini sangat penting sekali diketahui untuk dipelajari. Nah, Ibu dan Bapak yang berbahagia, yang luar biasa, mengawal putra-putranya sampai detik ini dengan penuh kesabaran, keikhlasan, keridhaan. Perlu diketahui bahwa otak manusia, otak kita diciptakan oleh Allah, itu dengan desain yang begitu luar biasa. Diciptakan oleh Allah itu begitu sempurna. Begitu luar biasanya. Allah mengkonstruksi otak kita itu super.
Meskipun ya tetap jauh, tidak setara dengan Allah ya, karena ini tetap makhluk ya. Nah, perlu kita tahu bahwa otak manusia itu diciptakan oleh Allah begitu luar biasanya, dengan sistem otomatisnya, dengan sistem memorinya, dengan sistem ingatannya, sistem kerja, dan luar biasa yang lain. Nah, basic knowledge yang akan saya sampaikan adalah ya bahwa konstruksi otak manusia itu secara umum ya, secara mudahnya itu diciptakan oleh Allah ya, didesain itu menjadi, gambarannya ini saya mudah dekat dengan memakai bahasa studio ya. Jadi otak manusia, otak kita ya itu dibagi secara umum ya menjadi 2 ruang studio. Kalau kita ibaratkan ini studio ya, biar mudah aja ini untuk apa? Untuk analogi. Ya. Ada dua ruang utama di dalam konstruksi bangunan otak kita, otak manusia, yaitu ada 2 ruang studio. Studio 1 dan studio 2. Nah, ini lebih mudah saya ngatakan. Nanti kalau saya ngatakan bahasa-bahasa yang rempong malah nanti nggak mudah dicerna. Ada 2 studio 1 dan studio 2. Nah, masing-masing studio ini operatornya itu sendiri. Ya, operatornya itu ada sendiri. Di studio 1 itu dikendalikan oleh operator 1. Ya, studio 1 ini dikendalikan oleh operator 1. Di mana operator 1 di studio pertama ini itu berbasis otak sadar ya, otak logis, tempat melogika, berpikir, menganalisa, merencanakan. Nah, itu apa? Ruang kontrolnya ada di studio 1 atau yang mengendalikan operatornya adalah operator 1. Paham ya ini ya? Studio 1 dikendalikan oleh operator 1. Bagiannya yang dikendalikan adalah otak logis atau pemikiran logis. Tempat logika, berpikir, merencanakan, menghitung, menganalisa. Itu yang mengoperasikan adalah operator 1 melalui studio 1 ya. Dalam bahasa kerennya ini dinamakan conscious mind. Ya, dinamakan conscious mind atau otak sadar. Ya. Studio 1 aja gitu enak ya, otak sadar studio 1. Kemudian di ruang yang kedua studio 2. Bagian yang kedua adalah ruang studio 2. Nah, di ruang studio 2 ini dikendalikan oleh operator 2. Ya, operator 2. Ini ya tugasnya atau controlling yang dikerjakan adalah, yang diawasi adalah hal-hal yang berkaitan dengan sesuatu yang non logis, non logik. Ya, non logis. Misalnya tentang apa? Emosi, perasaan. Ini kontrol sistemnya ada di studio 2. Yang dikepalai operatornya adalah operator 2. Emosi itu enggak cuma sedih, nolongso, enggak. Senang, gembira, happy, sedih, ya, cemas, khawatir, was-was. Itu ada di studio 2 kontrol sistemnya. Ya, ada di studio 2. Kemudian ada imajinasi, ya,
ada keyakinan diri, belief system, rasa iman, kepercayaan kita, ketauhidan kita, ya, intuisi. Intuisi itu juga ada di apa? Studio 2 kontrol sistemnya. Nah, kontrol sistemnya ada di studio 2. Nah, ini disebut juga bahasa kerennya itu adalah subconscious mind namanya. Nah, kalau nggak ingat, nggak usah diingat-ingat, studio 2 gitu aja. Nah, studio 2 atau kan subconscious mind. Ini adalah pusat kendali sistem bawah sadar. Ya, sistem kendali bawah sadar. Refleks biasanya. Nah, Ibu dan Bapak yang berbahagia. Jadi, saya ulangi, ada 2 studio yang mengendalikan berperan dalam kehidupan kita. Studio 1 dan studio 2. Studio 1 itu pusat logik, pusat logis, analisis, perencanaan itu ada di studio 1. Kemudian yang studio 2 itu tentang emosi, imajinasi, intuisi, kemudian keyakinan diri, belief system, rasa yakin, iman, ragu-ragu, emosi senang, bahagia, gembira, susah, nelongso, cemas, khawatir, was-was. Itu ada di studio 2 kontrol sistemnya yang disebut juga bawah sadar, sistem operasi bawah sadar. Nah, itu Ibu dan Bapak. Nah, terus sekarang ya 8:30 tadi, dari jam 7:30 ya, 1 jam tidak terasa ya Ibu ya, Bapak ya. Nah, seberapa besar ini ya sebentar lagi. Karena ini penting nih, nanggung ini kalau saya cut ya. Sebenarnya sudah 1 jam tidak terasa. Seberapa besar pengaruh dalam kehidupan kita antara studio 1 dan studio 2 ini? Pengaruhnya seberapa besar masing-masing studio ini? Nah, tahu nggak Ibu dan Bapak, sahabat-sahabat semuanya? Nah, ini adalah rahasia ya. Ini adalah rahasia. Jangan bilang-bilang ya. Ini adalah rahasia. Rahasia yang disimpan rapi. Bahkan karena saking rahasianya ya, sangat disayangkan sekali. Ilmu pengetahuan ini tidak pernah diajarkan di sekolah, tidak pernah diajarkan di pesantren, bahkan nggak diajarkan secara belak-belakan. Makanya di sini saya bongkar rahasia ini. Rahasia yang sudah puluhan ratusan tahun kita tidak tahu, Ibu nggak tahu, Bapak nggak tahu, bahkan kita juga nggak tahu. Kalau kita nggak belajar, maka di sini saya bongkar rahasianya. Ya, ini nggak ada di sekolahan, nggak dipelajari. Nah, ini nggak diajarkan di SD, SMP, SMA, di sekolah perguruan tinggi aja nggak ada nyaris pelajaran ini, rahasia ini. Ya, di sekolah formal nggak diajarkan, di pesantren juga nggak diajarkan secara vulgar. Nah, oke, tadi jeda puzzle. Nah, rahasia ini tidak diajarkan di sekolah formal karena tidak pernah dibongkar di pendidikan formal ataupun pesantren. Simak baik-baik Ibu. Kalau Ibu pergi sekarang, nanti Ibu nggak dapat jatah ini, kue yang enak sekali, yang penting sekali ini. Ya, ini penting sekali. Bahkan mungkin Ibu saat sekolah, kuliah juga nggak dapat materi ini. Ini diajarkan di public speaking. Nah, ini subhanallahnya, maka kita memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat di program sekolah online public speaking ini, kelas pemberdayaan diri yang bertujuan apa? Menginspirasi anak-anak kita dan Ibu ataupun Bapak di dalam rumah kita. Bagaimana kita berdaya dari dalam rumah, berdaya dari dalam diri kita. Ya, nah, Ibu dan Bapak semuanya, ada studio 1, ada studio 2. Ya, tadi ada studio 1, studio 2. Studio 1 ini digambarkan atau diilustrasikan sebagai sebuah ruangan, ya, sebuah ruangan yang besarannya
atau controllingnya itu diberikan jatah hanya mengatur otoritatif atau wilayah otoritasi sebesar 12% dalam kehidupan kita. 12% sampai 20% dalam kehidupan kita. Jadi wilayah otoritatifnya studio 1 ini hanya 12% sampai 20% wilayah otoritasnya. Ya, wilayah otoritasnya hanya cuman 12%. Sementara studio 2 ini mempunyai ruang otoritas yang sangat besar, yaitu 88%. 88% sendiri. Berarti apa? Otoritasnya itu mayoritas. Kalau saham itu sahamnya mayoritas. 88% loh ini yang studio 2, yang bawah sadar tadi. Sahamnya 88%. Ya. Sahamnya 88% sendiri. Sementara studio 1 ya, itu hanya punya saham peran 12%. Kalau mau macam-macam 12% ya tinggal di tendang sama si 88%, wong sahamnya kecil kok. Dan ini adalah sistem ya, dan ini adalah sistem yang ada di dalam diri kita. Studio 2 atau sistem bawah sadar, subconscious mind ya, ini menguasai mayoritas saham dalam kehidupan kita, yaitu 88% tersendiri. Besar. Sementara ya, peran dari studio 1 hanya 12%. Studio 1 ini digambarkan dengan apa? Pikiran sadar tadi, ruang logik ya, ruang 20%, ruang 12%. Nah, artinya ruang 12% atau studio 1 ini hanya berkutat di logika IQ ya, hanya berperan atau berpengaruh dalam kehidupan kita 12%. Jadi sekali lagi studio 1 atau ruang 12%, ruang pikiran sadar ini berperan, berpengaruh, mempengaruhi ya, memberi kontribusi dalam kehidupan kita itu kurang lebihnya 12% sampai 20% saja. Sementara studio 2, ruang 2, studio 2 yang dikepalai divisi ini oleh operator 2 yang mengendalikan sistem operate senyap. Nah, ini senyap sekali ini. Operasi senyap bawah sadar ini. Apa ruang 88% ini? Ya, operasi senyap. Tapi dampaknya 88% sendiri. Nah, artinya ruang studio 88% ini yang di dalamnya ada muatan-muatan emosi, negatif ataupun positif, ketenangan, kedamaian, rasa keyakinan diri, rasa berharga, ketauhidan, keimanan kita, kepercayaan kita, EQ, emosional kita, sosial emosi kita itu berperannya sangat dominan dan kuat sekali. Berpengaruhnya ya, kalau otoritasnya itu 88% dalam kehidupan kita, 80 sampai 88%. Ya. Luar biasa kan? Nah, ini adalah jawaban pertanyaan di depan. Kenapa terasa tersumbat? Kepala terasa tersumbat, buntu, deadlock. Suatu ketika kenapa terasa buntu jalan kehidupan kita?
Kenapa suatu ketika menemui jalan deadlock, buntu, rasa buntu. Entah itu jalan rezeki, entah itu jalan keterangan hati, entah itu jalan dalam berkaitan dengan hubungan dengan hablum minan nas, atau dengan sosial kita, dengan saudara kita, dengan hubungan keluarga kita, ataupun dengan hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Allah. Ya. Kenapa terasa buntu? Kenapa ada gonjang-ganjing? Masalahnya apa? Kenapa terasa tidak ringan, tidak mudah? Jawabannya adalah karena di studio 2 banyak dipenuhi barang-barang yang belum kerah, berah, yang nggak dibutuhkan, berserak. Ya, mungkin sampah. Ya, yang selama ini ibu dan bapak biarkan, kita biarkan, atau manakala ini diperankan oleh anak-anak kita, diposisikan oleh anak-anak kita, kenapa anak-anak kita malas belajar, malas ngaji, malas sholat? Berarti di ruang studio 2 anak kita itu penuh sampah, belungkrah, ada tumpukan sampah, tumpukan comberan mungkin di situ. Yang akhirnya apa? Bikin mentok, deadlock, malas, nggak berenergi. Nah, saya akan gambarkan ya. Saya akan gambarkan biar lebih mudahnya. Manakala kita, ibu dan bapak sekeluarga, pengen berwisata misalnya, touring, wisata ke pantai, misalnya pakai mobil expander, ya. Tetapi di bagasi mobil belakang yang diisi bukannya kok bekal air minum, makanan, baju ganti, bukan. Tetapi yang diisi adalah batu besar-besar. Kemudian karungan-karungan sampah yang baunya busuk. Nah, kira-kira ini, ibu dan bapak, kira-kira saja apa yang akan terjadi manakala yang dibawa saat mau wisata di bagasi mobil adalah batu-batu besar, karungan-karungan sampah yang aromanya nggak enak, menyengat, bau busuk? Apa yang akan terjadi? Pastinya chaos acaranya, kacau, nggak sesuai rencana. Di perjalanan sudah pada enak, muntah, pusing, belier, ya, keliengan, mata ngeblur, ya nggak, pening, rasanya males, mentok. Kalau mau ini nggak jadi aja, nggak usah lanjutkan perjalanan. Karena apa? Oh, di mobil banyak sampah kok, batu-batu nggak berguna kok. Nah, kemudian apalagi yang terjadi? Mobil tentunya performanya nggak akan optimal karena over muatan, diisi batu kan. Yang harusnya diisi batu kan truk, kok mobil expander kok diisi batu dan karungan isi sampah. Nah, nggak sesuai porsinya. Kemudian apa? Terasa pusing tadi, oleng, yang nyopir oleng. Nah, karena bau sampah, nggak fokus, ngeblank pasti. Nah, gimana mau belajar anak-anak kita? Gimana nggak males? Wong bau, rumahnya bau kok. Gimana mau belajar? Males, mentok, bawaannya marah, bawaannya pasti nggak enak, nggak sedap. Nah, ibu dan bapak yang berbahagia yang dimuliakan Allah, ya. Satu pertanyaan yang jadi PR, yang akan saya jadikan untuk ibu dan bapak semuanya, dan silahkan dikerjakan di rumahnya masing-masing. Kalau misalnya ya peserta kelas sekolah online public speaking, silakan jawabannya di post di grup, ya. Solusinya bagaimana? Terus solusinya bagaimana? Manakala terjadi muatan overload, isinya batu, mobil expander tadi, ya, kemudian isinya karungan sampah, bikin enek, melir, muntah rasanya orang-orang yang ada di dalam mobil expander tadi, ya. Performa mobil juga nggak optimal, expander kok diisi batu. Nah,
Solusinya bagaimana Ibu dan Bapak semuanya sekiranya supaya mobil performanya kembali normal optimal, wus wus wus, dan juga para penumpang di dalamnya yang mau berwisata tetap enjoy, happy, nyaman, damai melanjutkan perjalanan dengan bahagia. Silakan jawab pertanyaannya di rumahnya masing-masing, dan kemudian bagi teman-teman peserta kelas sekolah online public speaking silahkan jawab di grup kelas ya. Mungkin live saya pagi hari ini cukup sekian, sudah 1 jam lebih. Mudah-mudahan Allah membukakan pintu kemudahan pada diri kita, kehidupan kita bahagia, tenang, nyaman, damai, berlimpah rezeki, berlimpah berkah, panjang umur semuanya, solih solihah semuanya, anak-anak kita dan semua keluarga kita diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk menutup live kali ini silakan ketik di kolom komentar amin. Bismillah. Alhamdulillah, sama-sama Ibu, sama-sama. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.